Terakhir kali, Li Changshu beristirahat dari jadwalnya yang padat. Dia menggunakan kekuatan Dao Surgawi untuk mengunci keberadaan Void Body. Kemudian, dia membawa Bai Ze dan Golden Rock untuk mengelilinginya dan mengejar Void Body ke Chaos Sea. Ketika Void Body ditemukan oleh para murid dari Sekte Barat, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kata-kata yang benar, ahem, tragis. Itu di luar susunan Spirited Mountain. Void Body mengenakan jubah Taois compang camping. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia linglung. Ada gumpalan aura darah yang mengelilinginya. Tidak diketahui kemampuan mistis penyelamat hidup apa yang dia gunakan. Dia tampaknya telah mengalami pertempuran besar dan cukup beruntung untuk melarikan diri kembali ke dunia primordial melalui metode penyelamatan jiwa. Mungkin karena Void Body tidak terlalu jauh dari Dao Surgawi. Mungkin karena orang suci dari Sekte Barat diam-diam menyerang sehingga Dao Surgawi tidak menolak Void Body, formasi susunan gunung spiritual diaktifkan dan Void Body dicengkeram dengan tangan besar ke gunung spiritual. Persepsi Li Changshu tentang Void Body terputus. Sein Jieyin secara pribadi mengambil tindakan, pada saat yang sama, di tepi Tricilio Kosem, di belakang Raja Wali Emas. Li Changshu menunduk dan merenung sejenak. Di sampingnya, Bai Ze, yang telah berubah menjadi binatang keberuntungan setinggi 3 kaki, menekuk kaki belakangnya dan mengelus janggutnya dengan salah satu kukunya. Li Changshu tertawa dan berkata, mengapa Tuan Bai tidak berubah menjadi manusia? Oh, aku lupa, jawab Bai Ze sambil tersenyum. Ditemani sinar cahaya abadi, dia berubah menjadi sarjana berjanggut dan duduk bersila di samping Li Changshu. Golden Rock terbang lebih mantap dan tersenyum. Posisinya sebagai tunggangan kedua sekolah Ren tak tergoyahkan. Kenapa rasanya aku tidak sebahagia yang kukira? Bai Ze melihat ke arah Chaos Sea dan mengelus janggutnya. Dia merenung sejenak dan bertanya, mengapa kamu tidak membunuh Void Body sebelumnya? Buku 7 Panah Nilhead. Li Changshu menghela nafas. Aku selalu khawatir orang ini meletakkan buku 7 panah Nilhead di tempat lain, jadi dia ingin memaksanya ke sudut. Saya tidak berharap dia cukup beruntung untuk melarikan diri pada akhirnya. Bai Ze tersenyum dan mengangguk pada Li Changshu. Ekspresi Li Changshu tetap sama saat dia mengedipkan mata pada Bai Ze. Jadi, mereka berdua yang bermain dengan taktik tertawa kecil. Bai Ze secara alami mengerti bahwa Li Changshu telah mengejar Void Body dan dengan sengaja melepaskannya. Dia pasti punya rencana yang lebih dalam. Buku 7 panah Nilhead bukan hanya alasan. Itu juga bagian dari rencana Li Changshu. Bai Ze tersenyum dan berkata, Tuan Dewa Air, dengan posisi dewa dan jasa Anda saat ini, mungkinkah Anda masih takut dengan buku 7 panah? Aku tentu saja tidak takut. Namun, ada banyak murid pribadi dari Sekolah Suci Chan dan Sekolah Jie. Mereka tidak memiliki banyak manfaat. Li Changshu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Buku 7 panah dapat dipahami sebagai senjata pembunuh yang dibuat oleh pengadilan iblis menggunakan aturan Dao Surgawi kuno. Dao Surgawi tidak dapat menyangkal arti keberadaannya. Kalau tidak, itu akan menyangkal Dao Surgawi itu sendiri. Ini adalah kumpulan harta karun Dharma jahat yang merenggut nyawa tokoh-tokoh perkasa berdasarkan jasa dan pemeliharaan. Namun, dari kelihatannya, itu seharusnya jatuh ke tangan Sekte Barat sekarang. Bai Ze bingung. Mengapa Dewa Air begitu yakin bahwa buku 7 panah akan ada di Void Body? Pertama, ini sejalan dengan tren Dao Surgawi yang mengurangi kekuatan makhluk hidup. Kedua, saat itu, orang yang paling dekat dengan Luya adalah Void Body ini. Void Body ini telah membodohi banyak iblis tua. Segel Dewa Iblis seharusnya dikirim ke Luya oleh Void Body. Ketiga, saya telah menyelidiki setan secara diam-diam, saya juga menginterogasi banyak setan tua. Juga, ketika lampu deputi hierark Randeng padam, saya tidak menemukan buku 7 panah. Tidak peduli bagaimana saya menghitung, kemungkinan buku 7 panah jatuh ke tangan Void Body adalah yang tertinggi, itu mungkin pertukaran antara dia dan Luya. Li Changshu berhenti. Mungkin sekarang di gunung spiritual. Mendesis. Bai Ze menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, jika orang suci menggunakan item ini untuk merencanakan secara diam-diam melawan murid tertua tertentu dari sekolah Jie, sekolah Chan dan sekolah Jie mungkin akan memulai perang skala penuh. Perang tidak bisa dihindari. Li Changshu menghela nafas pelan. Apa yang saya pikirkan sekarang adalah bagaimana membiarkan Sekte Dao mempertahankan lebih banyak energi primordial dan tidak kehilangan warisan Dao-nya. Saya ingin mempertahankan tempat di dunia. Akan lebih baik jika kedua paman tuan tidak jatuh. Meskipun hubungan mereka mungkin memburuk, mereka tidak akan berbalik melawan satu sama lain. Kemudian, saya bisa pensiun secara normal. Bai Ze terkekeh dan berkata, integritas Dewa Air untuk mundur setelah berhasil benar-benar mengagumkan. Jangan menyanjungku. Li Changshu tersenyum dan berkata, aku hanya takut mati. Bai Ze mengangguk mengerti. Setelah merenung sejenak, dia mengajukan pertanyaan yang selalu dia khawatirkan, pada saat itu, dapatkah Gunung Xiaoqiong Dewa Air memiliki rumah tambahan? Anda bisa datang kapan saja, Pak. Namun, Anda masih harus mempercayakan Heaven Ascension Hall kepada seseorang yang dapat dipercaya.
Raja Wali Emas, yang melebarkan sayapnya dan terbang, juga berkata, Guru, saya bersedia mengikuti guru ke dunia luar untuk menghindari dunia. Ah, Raja Wali Emas, tidak perlu. Li Changshu berkata dengan serius, kamu berbeda dari Tuan Bai dan aku. Tuan Bai awalnya hidup dalam pengasingan. Aku menangkapnya, dan mengundangnya kembali menjadi penasihat militer. Sudut mulut Bai Ze berkedut beberapa kali. Jika saya menangkapnya, saya menangkapnya. Saya salah. Aku tidak sepintar Changgeng. Saya beruntung. Li Changshu dengan tenang mengubah topik pembicaraan. Golden Rock, kamu masih memiliki nasib ras Phoenix di pundakmu. Kamu harus melakukan pekerjaan dengan baik di pengadilan surgawi. Hanya dengan begitu kamu dapat membantu ras Phoenix pada saat genting. Golden Rock menundukkan kepalanya dan mendesah. Namun, dia dengan cepat bangkit dan melebarkan sayapnya untuk terbang lebih cepat. Dia bukan Rock pemalu. Dia memang membawa nasib ras. Dia tidak bisa membuat keputusan seperti itu berdasarkan kepribadiannya. Raja Wali Emas tersenyum. Guru, dalam kesengsaraan besar, izinkan saya mendukung Anda untuk mengobarkan badai. Kemanapun guru melihat, saya akan mengikuti dengan tombak saya. Aku akan hidup dan mati tanpa penyesalan. Kenapa kamu tiba-tiba berdarah panas? Li Changshu tersenyum dan berkata, Tuan Bai ada di depan. Kembali ke aula kenaikan surga, cobalah untuk tidak terlalu dekat dengan 5 benua. Niat membunuh di sana bertentangan dengan aura keberuntungan Tuan Bai. Ya, terima kasih atas perhatianmu, Dewa Air. Juga, Li Changshu menarik senyumnya dan mengungkapkan ekspresi ragu-ragu dan bijaksana. Segera, dia berkata, bantu saya memberitahu bibi Tuan Jiu kecil bahwa Anda harus memberitahu dia dengan tepat apa yang saya katakan. Setelah kesengsaraan pemberian Dewa Besar, saya akan menyelesaikan masalah pengadilan surgawi dan pensiun ke Laut Chaos. Pada saat itu, akan ada 7 hingga 8 makhluk hidup di Gunung Xiaoqiong. Jika Anda bersedia datang, tidak akan ada kekurangan pil anggur. Namun, setelah sekian lama, Anda pasti akan merasa sedikit kesepian. Mata Bai Ze berbinar. Dia tersenyum dan berkata, Dewa Air, kamu masih tidak bisa melepaskan orang suci. Aku hanya bisa memberimu janji-janji ini. Li Changshu menggosok gelabelanya. Masalah antara pria dan wanita 100 kali lebih rumit daripada rencana licik. Ketika saya digoda oleh bibi tuan kecil, dia tidak tahu apa yang terjadi antara pria dan wanita. Sulit baginya untuk mengambil keputusan. Setelah hati Dao saya benar-benar ditempati oleh orang lain, saya tidak bisa lagi menanggapi perasaannya. Pada akhirnya, saya berharap dia bisa keluar dari cobaan ini dan tinggal di dunia primordial. Dia akan riang dan riang. Namun, jika dia tidak bisa keluar, saya secara alami akan membantunya. Bai Ze bergumam pelan, kurasa Yun Xiao dan Ling tidak keberatan, tidak semua hubungan akan berkembang dan berbuah. Tatapan Li Changshu agak jauh. Hati manusia terbatas. Jika saya tidak mengendalikan keserakahan dan keinginan egois saya, tidak peduli seberapa tinggi dao saya, pada akhirnya saya akan dilahap oleh keserakahan saya sendiri, apalagi, saya khawatir saya tidak akan bisa berurusan dengan Yun dan Ling, di masa depan. Seiring waktu berlalu, segala macam masalah kecil akan terungkap. Setiap pasangan akan melihat kebaikan satu sama lain dalam gelombang panas. Seiring waktu berlalu, mereka harus mentolerir ketidakbaikan satu sama lain. Khususnya, hubungan antara dua bintang besar yang menarik dan berputar mengelilingi satu sama lain mudah disimpulkan. Namun, jika ketiga bintang besar itu menarik dan berputar mengelilingi satu sama lain, perubahannya tidak akan ada habisnya dan tidak dapat diprediksi. Anda juga bisa memberitahu Bibi Master Jiu kata-kata ini, tidak perlu mengatakan bagian pertama tentang aku yang tergoda, jangan sampai mengganggu penilaiannya. Baiklah. Bai Ze mengangguk dan berkata dengan serius, aku pasti akan menceritakan semuanya padanya. Namun, Tuan Dewa Air, jika Anda ingin hidup di laut kekacauan, lebih baik memiliki lebih banyak teman. Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Li Changshu memandangi bintang-bintang di kehampaan dan bintik-bintik cahaya yang bermekaran di berbagai dunia. Dia tidak tahu seberapa besar Dao Surgawi dan leluhur Dao akan percaya pada kata-katanya. Bersembunyi dari dunia, itu hanya akan terjadi jika dunia benar-benar stabil dan dia bisa kembali ke sana kapan saja. Beberapa bulan kemudian, di gubuk jerami Gunung Xiaoqiong, Li Changshu perlahan membentangkan gulungan di depannya dan melihat simbol di atasnya. Dia menarik napas dalam-dalam, tanpa mekanisme umpan balik untuk memantau Dao Surgawi setiap saat dan membuat segala macam skema, dia tidak akan percaya diri. Sejak beberapa ratus tahun yang lalu, dia telah menikmati masa pensiunnya. Semuanya berkembang ke arah itu, namun, dia tidak dapat menentukan apakah dia telah menyembunyikannya dari Dao Surgawi. Namun, dia tidak menemui perlawanan lagi. Itu seharusnya karena Dao Surgawi atau leluhur Dao diam-diam menyetujui rencananya. Cek, setelah senior Lang meninggal, dunia primordial hampir menemui jalan buntu, jika dia ingin memecahkan situasi, dia hanya bisa menggunakan kesengsaraan besar pemberian dewa.
Li Changshu menyapukan telapak tangannya pada gulungan di depannya. Gumpalan api melahap gulungan itu dan membakarnya menjadi abu dalam sekejap mata. Meja kayu biasa benar-benar utuh. Pada saat itu, hitungan mundur ke kesengsaraan penganugerahan Tuhan telah dimulai. Li Changshu menutup matanya seolah pikirannya mengembara keluar. Pikirannya beralih ke berbagai patung kertas dan mengamati, tanduk, dari tahap primordial dan tahap penganugerahan dewa. Shen Bao pergi ke tepi benua Aparagodania dan bermain-main dengan sekelompok setan. Dia tidak jauh dari kesengsaraan Dewa Emas. Di Xin masih mengenakan pakaian lampinnya. Dia sudah kebal terhadap racun dan memiliki tulang besi. Dia adil dan lembut dan agak lucu, dia sama sekali tidak terlihat seperti tiran. Makam Xuan Yuan bernyanyi dengan gembira setiap malam. Beberapa iblis wanita yang dikendalikan oleh Dao Surgawi menghabiskan waktu tanpa beban terakhir dari kehidupan iblis mereka. Di kota Yin besar, seorang wanita pemadam kebakaran tertentu akhirnya menemukan kesempatan untuk tampil menonjol dan mendapatkan pengakuan dari seorang jenderal wanita. Wen Zong menulis dengan penuh semangat di Istana Kekaisaran. Dia mengembangkan Dao sebagai seorang pejabat dan seseorang, membangun langkah selanjutnya untuk dia panjat, di kediaman utusan yang berpengetahuan luas mengobrol dengan gembira dengan para menteri dan pengikut dari jauh. Meskipun sulit untuk memahami hati orang, dia lebih dari mampu. Di daratan benua selatan, banyak orang yang cakap diam-diam mengintai. Pengadilan surgawi menutup mata terhadap hal ini. Sekolah Jie dan sekolah Chan masing-masing memainkan bidak catur mereka, tetapi kedua belah pihak menghindari konflik satu sama lain dan hidup dalam damai. Ketika Zishou berusia 3 tahun, Ji Chang secara resmi menggantikan Marquis of the West, dia meningkatkan upeti ke bangsa Shang. Meskipun dia mengembangkan pertanian, dia mengurangi tentara. Di menghargai itu. Tahun itu, Zishou ditabrak oleh seekor kuda yang ketakutan dan kepalanya terbentur kuda itu. Ketika Zishou berusia 6 tahun, terjadi kekeringan dan banjir. Di memerintahkan relokasi ibu kota dan memindahkan ibu kota negara Shang dari kota Yin ke kota Chaoge. Dia juga mengambil kesempatan untuk membersihkan beberapa kekuatan mulia yang tidak dapat ditangani dan membangun kembali pusat kekuasaan. Kekuatan nasional bangsa Shang pulih. Untuk mencerna budak yang tersisa di negara itu, mereka melancarkan ekspedisi ke negara-negara besar di barat daya yang belum termasuk dalam wilayah bangsa Shang. Li Jing mengambil kesempatan untuk bergabung dengan pasukan ekspedisi. Dengan bantuan keluarga ayah mertuanya, kontribusi militernya melonjak. Ketika Zishou berusia 9 tahun, pasukan ekspedisi kembali dengan kemenangan. Li Jing memasuki pengadilan sebagai seorang jenderal dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Namun, dia mengambil inisiatif untuk meminta kembali ke kota Centang untuk melawan iblis dan menjaga perbatasan negara Shang. Di sangat gembira dan menghadiahinya dengan mahal. Dia secara khusus mengizinkan kota Centang untuk berubah menjadi celah Centang dan menjadikan Li Jing sebagai komandan celah Centang. Dia menguasai area dalam radius 500 km dari Centang Pass. Panglima tentara berarti dia yang bertanggung jawab atas urusan militer. Dia sudah menjadi pejabat tinggi. Pada tahun yang sama, Li Jing membawa istrinya, Lady Yin, ke celah Centang dan diam-diam mengajari Lady Yin teknik kultivasi. Pasangan itu riang dan riang. Ketika Zishou berusia 12 tahun, 800 adipati memasuki istana untuk menemuinya. Nasib bangsa Shang makmur dan situasi politik stabil. Wen Zongguan menjadi murid dan mengajar Zishou. Namun, di bawah kedamaian, Li Changshu melihat ambisi yang berangsur-angsur bangkit dan wajah yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Dia, sang utusan, mulai menghilang dari pandangan kota Chaoge. Zishou berusia 13 tahun. Istana runtuh dan balok itu menabrak Zishou. Namun, itu diangkat oleh pemuda kekar dengan satu tangan dan dengan tenang menundukkan kepalanya untuk minum teh. Tidak ada alasan lain karena dia sudah terbiasa. Wen Zong diam-diam pergi ke kediaman utusan untuk menemui Li Changshu. Dia mengobrol dengan Li Changshu selama beberapa jam dan akhirnya menggunakan teknik melarikan diri untuk pergi. Hanya dalam beberapa bulan, Wen Zong mengungkapkan kemampuannya dan memecahkan susunan mantra jahat yang diam-diam telah dibuat seseorang di Istana Shang. Dia dan Zishou memberontak melawan kerajaan Fang dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Zishou berusia 16 tahun dan bertunangan dengan keluarga Jiang. Zishou berumur 18 tahun, 19 tahun, di dinasti Fana, perebutan kekuasaan berlanjut setiap hari. Namun, ahli waris ini berdiri teguh seperti batu yang keras kepala. Di tembok kota tinggi celah Centang yang telah selesai dibangun, Li Jing mendukung istrinya yang sedang hamil dengan senyuman hangat. Putra tertua Li Jing sudah dalam perjalanan untuk bereinkarnasi. Adapun Tai Yi yang disempurnakan, dia masih mencari di dunia fana dan tidak dapat menemukan pasangan yang puas. Pada saat yang sama, di kedalaman istana naga di bawah Samudra Timur. Raja Naga Samudra Timur dan dua tetua yang telah bertahan sejak zaman kuno berdiri di depan sarang naga yang kosong. Setelah keheningan yang lama, Raja Naga dari Samudra Timur mengeluarkan telur naga dari mulutnya dan meletakkannya di sarang naga. Dia menghancurkan token giok di tangannya.
Seekor naga tua bertanya pelan, apakah kita benar-benar akan melakukan itu? Iya, kata Ao Guang dengan suara rendah. Sekarang, kita hanya bisa percaya pada Tuan Tai Bai Jinsing. Bahkan jika kita gagal, itu adalah takdir para naga. Kedua naga tua itu mengangguk. Mereka bertiga menatap telur naga yang perlahan bergetar dengan emosi yang rumit. Pengadilan surgawi, Gunung Xiaoqiong, gubuk jerami di tepi danau, Li Changshu menyapu lengan baju panjangnya dengan lembut dan gulungan lain di depannya berubah menjadi abu. Dia terkekeh dan matanya berbinar, seolah dia menantikannya. Dia mendongak ke arah istana awan ungu seolah-olah dia bisa melihat lelaki tua kekar itu duduk santai di hutan bambu, dia juga menatapnya. Permainan catur, surga dan bumi. Mereka yang bukan orang suci bermain catur. Li Changshu terkekeh dan menarik pandangannya, dia mengalihkan perhatiannya ke tepi benua Aparagodania dan menatap awan kesengsaraan yang bergulir dan Taois Parubaya yang gemetaran di bawah awan kesengsaraan. Suara Shen Bao bergetar. Dia menatap kesengsaraan Dewa Emas yang telah dia tarik. Meskipun hati daunnya terus berkedut, dia masih berseru pelan, ini sebenarnya 8 kesengsaraan 8 pemanggilan kesengsaraan mematikan hati yang legendaris di peringkat ke-17 dalam kesengsaraan Dewa Emas. Sepertinya aku pernah mengatakannya di suatu tempat. Sudah berakhir, saya telah bekerja keras begitu lama, tapi itu semua sia-sia. Mengapa surga memperlakukan saya seperti ini? Saya mati. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Maitreya tidak akan percaya bahwa gelombang ini bukanlah susu beracun bagi utilitarianisme. Uploader by novel-novel. Jika dikatakan bahwa kesengsaraan surgawi yang luar biasa bangga menjadi mimpi buruk bagi praktisi Qi, maka kesengsaraan surgawi Shen Bao jelas tidak memiliki rasa malu. Mereka adalah sampah dari kesengsaraan surgawi. Mereka tidak peduli dengan hati makhluk hidup dan bertindak sembrono. Mereka menentang nilai-nilai mereka sendiri. Patung kertas Li Changshu bersembunyi di kedalaman tanah dan mengamati tirai petir dengan indranya yang abadi. Pada awalnya, Dao Surgawi tampak seperti makhluk hidup tak berperasaan yang menghalangi jalan. Bahkan utusan kesengsaraan besar seperti Shen Bao tidak menunjukkan belas kasihan. Namun, 5 sambaran petir kesengsaraan telah menghajar Shen Bao hingga keadaan yang sangat menyedihkan. Tubuh Dao Shen Bao jelas telah runtuh. Dia pasti tidak akan bisa selamat dari 3 kesengsaraan surgawi terakhir. Dia pasti akan mati pada kesengsaraan surgawi ke-7. Mau bagaimana lagi? Fondasi Shen Bao buruk, dan Dao-nya rumit. Sebelum dia berubah, dia tidak memiliki latar belakang khusus, juga tidak mengambil ramuan apapun. Dia belum pernah bertemu dengan orang besar dari dunia primordial yang berteriak, aku tidak ingin hidup lagi, dan bersikeras mengorbankan dirinya untuk mencerahkannya. Shen Bao bahkan tidak tahu bagaimana dia berakhir di depan Longevity Tribulation. Di hadapan kesengsaraan surgawi yang kejam, Shen Bao menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan, dan kemudian, dia membacakan sebuah puisi. Separuh dari hidupku bergelombang, dan separuh lainnya menganggur, jalan menuju keabadian itu sulit. Saya tidak setia dan tidak tahu berterima kasih, tapi untungnya saya punya sahabat karib. Saya kesepian dan hanya bisa menghela nafas pahit. Shen Bao mengungkapkan senyum lega. Saat ini, dia telah mengatasi setan batinnya dan menyambut kehancurannya sendiri, semua orang tahu bahwa makhluk hidup berbeda satu sama lain, tetapi ada semua kilas balik, sebelum situasi putus asa. Dalam keputusasaan Shen Bao yang ekstrim, gambar-gambar melintas di benaknya, saya mengobrol dan minum dengan saudara Geng Chang beberapa kali. Dia telah bertemu senior Lu Ya beberapa kali. Yang tersisa adalah waktu yang indah dan bahagia antara seorang pria dan seorang wanita, yang telah terjadi berkali-kali, sekarang, dia hanya bisa tertawa getir. Miao miao. Shen Bao tiba-tiba berteriak ke awan kesusahan, terima kasih atas perhatian Anda. Saya hanya dapat membalas Anda di kehidupan saya selanjutnya. Jika ada kehidupan selanjutnya setelah jatuh dari kesengsaraan. Shen Bao menutup matanya. Air mata mengalir di pipinya saat dia menyiapkan kekuatan sihir terakhirnya. Meski sudah putus asa, nalurinya sebagai makhluk hidup tetap membuatnya ingin berjuang. Ngomong-ngomong, beberapa harta karun spiritual kecil dan semua harta miliknya dihancurkan saat dia berperang melawan kesengsaraan surgawi. Gemuruh. Awan kesusahan bergetar. Sinar ke-6 tiba sesuai jadwal. Shen Bao membuka matanya. Rambut abu-abunya yang panjang berkibar di belakangnya, dan wajahnya yang tampak jujur mati rasa. Saat ini, Li Changshu hampir mengutuk dengan keras. Awan kesusahan, yang telah berputar dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba berguling ke dalam, dan 2 bola petir merah keunguan meluap darinya. Masing-masing berisi kekuatan kesusahan surgawi yang cukup kuat, dan tiba-tiba hancur. Ketika mereka berada di udara, kedua bola petir itu tiba-tiba bertabrakan satu sama lain, meledak menjadi busur listrik tanpa peringatan apapun. Apa itu utusan kesengsaraan besar? Ini adalah utusan kesengsaraan besar. Dao surgawi tidak menahan diri sedikit pun dan langsung menipu, menonjolkan kesombongannya.
Shen Bao tertegun. Awan kesengsaraan di atas kepalanya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia melakukan beberapa perhitungan dalam pikirannya, dan matanya tiba-tiba menyala. Dia berteriak dengan kejutan yang menyenangkan, "Aku Mo Fei. Kamu bisa melewatinya." Dengan retakan, sambaran petir ungu kehitaman menelan tubuh Shen Bao, menyebabkan dia menundukkan kepalanya dan memuntahkan darah. Retakan hitam muncul di seluruh tubuh daunnya. Itu adalah tanda bahwa basis daunnya akan runtuh. Cahaya di mata Shen Bao meredup. Dia tidak mempertimbangkan mengapa hanya ada jeda singkat antara kilat kesusahan ke-6 dan ke-7, pada saat yang sama, kesengsaraan surgawinya tampaknya hanya memiliki sedikit mental iblis. Tidak ada bahan seperti angin surgawi pemusnahan, api karma hidup, atau air ilahi Dao Fusion. Memang, kamu masih ingin hidup. Itu semua gelembung. Itu hanya nyala api sesaat. Shen Bao tersenyum pahit dan mendesah. Dia diam-diam menyambut nasib terakhirnya. Dia ditakdirkan. Berdengung, fluktuasi aneh tiba-tiba muncul di awan kesusahan. Dua sambaran petir kesusahan, satu hitam dan satu putih, turun. Itu tampak kuat dan memiliki rune Dao dari Yin dan Yang pemusnahan. Namun, kedua petir membatalkan satu sama lain di atas kepala Shen Bao. Hanya ada sedikit kekuatan tumbukan yang menyebabkan Shen Bao jatuh dalam keadaan menyedihkan. Li Changshu tidak bisa berkata-kata, macan tutul hitam tidak bisa berkata-kata. Makhluk hidup di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Shen Bao masih sedikit terkejut. Setelah perhitungan yang hati-hati, petir kesusahan hitam dan putih itu tampaknya, mungkin, petir ke-8. Saya lulus. Saat ini, awan kesengsaraan di atas kepalanya terus berkumpul dan perlahan memadat menjadi bola petir besar. Diameternya lebih dari 10.000 kaki dan menabrak Shen Bao. Saat itu, Shen Bao sangat ketakutan, tapi dia juga mati rasa, dia membiarkan dirinya dilahap oleh kesengsaraan petir dan bahkan membuka tangannya. Setetes air mata perlahan jatuh dari sudut matanya. Li Changshu memahami Shen Bao dengan cukup baik sekarang. Bagaimanapun, mereka telah minum beberapa kali dan mengobrol beberapa kali, Shen Bao telah mengucapkan kata-kata itu dari lubuk hatinya puluhan kali. Li Changshu sepertinya telah mendengar pikiran Shen Bao. Itu adalah desahan sedih. Sialan, beri aku kematian cepat. Di bawah tanah, patung kertas Li Changshu mengeluarkan slip giok dan menulis baris kata di dalamnya, itu adalah kesengsaraan surgawi yang tidak teratur. Itu adalah bukti keberadaan kehendak Dao surgawi. Pada saat yang sama, itu juga mencerminkan mekanisme tertentu dari operasi Dao surgawi, serta umpan balik positif dan negatif dari Shen Bao, utusan kesengsaraan besar. Jelas, Shen Bao memiliki sesuatu yang berhubungan dengan esensi Dao surgawi. Atau lebih tepatnya, Dao surgawi telah menciptakan Shen Bao, utusan kesengsaraan besar, untuk bertugas menarik sekolah Jie ke dalam malapetaka. 1 jam kemudian, petir menghilang, dan tubuh yang hangus jatuh dari langit. Li Changshu mengangkat alisnya dan secara alami menemukan setitik vitalitas di tubuh Shen Bao. Haruskah saya menyerang? Atau haruskah saya tidak menyelamatkannya? Tidak jauh, beberapa aliran cahaya terbang. Mereka adalah beberapa pembudidaya keliling yang ingin mendapatkan uang tambahan. Li Changshu merenung sejenak. Patung kertas bergerak lebih dekat ke tanah. Namun, saat dia hendak bergerak, dia mendengar teriakan nyaring di langit. Seekor bangau putih terbang turun dari langit dan berubah menjadi seberkas cahaya putih. Itu dengan cepat mengejar Shen Bao dan menangkap Shen Bao yang terluka parah. Itu meninggalkan dengusan dingin dan berbalik ke arah Gunung Kunlun. Jangan mencari kematianmu sendiri. Anak bangau putih, pembawa pesan dari sekolah Chan, anak dari Dewa Kutub Selatan. Beberapa pembudidaya keliling yang akan bergerak maju saling memandang. Mereka dengan cepat menundukkan kepala dan terbang menjauh, meninggalkan tempat yang merepotkan itu. Patung kertas Li Changshu menggunakan teknik melarikan diri untuk pergi diam-diam. Dia merenung sejenak. Para orang suci seharusnya menemukan identitas Shen Bao sebagai utusan kesengsaraan besar. Lagi pula, petunjuk yang diberikan oleh Dao surgawi selama kesengsaraan surgawi sangat jelas. Grandmaster of Heaven Hierarch entah tidak memperhatikan tempat itu, atau dia telah mengirim seseorang keluar. Namun, mereka jauh dan anak bangau putih telah tiba lebih dulu. Shen Bao telah kembali ke Gunung Kunlun. Selanjutnya, dia harus mengakui pamantuan kedua. Sepertinya Dao surgawi menahan dan mempertahankan naskah asli kesengsaraan besar. Sebenarnya, ada banyak perbedaan. Karena keterlambatannya, waktu tuannya untuk bereinkarnasi menjadi Jiang Zia telah diundur. Selama pertukarannya dengan Shen Bao, dia diam-diam telah memberi Shen Bao banyak petunjuk tentang kultivasi dan mempercepat transendensi kesengsaraannya. Itu menyebabkan, Shen Bao kemungkinan besar akan menjadi kakak laki-laki Jiang Sang. Tidak peduli apa, usia Jiang Sang ketika dia mendaki gunung sudah berubah. Meski perubahannya kecil, itu bisa menjadi sayap kupu-kupu. Itu hanyalah salah satu dari sekian banyak kupu-kupu. Gunung Xiaoqiong dan Li Changshu kembali sadar dan tidak bisa menahan bibir mereka. Siapa, putra, favorit Dao surgawi? Seharusnya tidak ada keberatan sekarang, kan?
Tentu saja, itu adalah Kaisar Giok. Ketika Shen Bao kembali ke Gunung Kunlun, Li Changshu segera memusatkan perhatiannya pada reinkarnasi gurunya. Seperti yang diharapkan, paman guru kedua, penguasa awal primordial surgawi, tampaknya telah melihat rahasia surgawi dan menerima peringatan dari Dao surgawi. Dia ingin mengendalikan dua utusan kesengsaraan besar. Keesokan harinya, dia mengirim Patua Kutub Selatan ke keluarga Jiang di benua selatan. Pada saat itu, Jiang Sang berusia paruh baya. Keluarganya senang. Putranya mewarisi wasiat ayahnya dan keluarganya makmur. Namun, dia tidak memiliki anak. Untuk itu, Jiang Sang telah membuka pintu untuk menerima selir. Ada total 32 selir. Mereka bekerja keras siang dan malam untuk mewarisi garis keturunan keluarga. Ketekunan dan kegigihannya sangat mengejutkan. Li Changshu tidak bisa mengomentari masalah itu. Meskipun dia hanya mengatur 3 pernikahan untuk tuannya ketika dia mencari Dewa Bulan, pihak lain hanyalah kecantikan biasa. Namun, dia tidak menyangka, gelombang ini sangat kuat. Sebenarnya, jika Li Changshu tidak menyamar sebagai koki di kediaman Jiang selama bertahun-tahun dan diam-diam membuat beberapa pil untuk Jiang Sang untuk memperkuat fondasinya dan memelihara esensinya, Jiang Sang akan lama dikosongkan oleh anggur dan wanita. Namun, di sisi lain, Jiang Sang telah mengalami kejayaan dan kekayaan dunia fana. Ini mungkin sangat membantu kondisi kultivasinya. Pada saat yang sama, peri dari Istana Dewi Nuwa sengaja menjelma menjadi wanita tua untuk mencegah dirinya disukai. Hari itu, Pak Tua dari Kutub Selatan mengendarai awan dan melayang di atas kediaman Jiang. Dia mengamati Jiang Sang, yang sedang tidur siang di halaman, dan perlahan mendarat. Dalam sekejap, cahaya abadi meledak dan ratusan burung berkicau. Gumpalan rune Dao abadi menyebar, menyebabkan manusia di kediaman tercengang pada awalnya sebelum mereka buru-buru menundukkan kepala dan membungkuk. Kekal, Peach Immortal telah turun ke dunia fana. Jiang Sang terbangun oleh teriakan di sekitarnya. Dia tertegun sejenak sebelum dia buru-buru berdiri dan bersujud kepada Pak Tua Kutub Selatan. Orang tua dari Kutub Selatan mengangkat tangannya dan membantu Jiang Sang dengan kekuatan abadi. Dia berkata dengan hangat, Jiang Sang, takdir fanamu telah berakhir, dan takdir abadimu telah tiba. Mengapa kamu tidak segera kembali ke Istana Jade Void bersamaku dan mengembangkan seni panjang umur untuk mencari kebebasan? Jiang Sang tidak bisa membantu tetapi tertegun. Awalnya, dia sangat gembira. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan mendengar panggilan lembut dari samping. Guru gelombang, suami. Jiang Sang menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat halaman samping. Dia melihat bahwa semua wanita cantik bergegas setelah mendengar pertanyaan itu. Semua dari mereka memiliki air mata di mata mereka. Dengan baik, mata Jiang Sang mengungkapkan beberapa keraguan. Dia berbalik untuk bertanya kepada Pak Tua dari Kutub Selatan, jika nasib fana kita berakhir, apa yang akan terjadi pada istriku? Orang tua dari Kutub Selatan tersenyum. Istana Jade Void adalah situs Taoist Sein. Itu adalah tempat untuk kultivasi abadi. Secara alami tidak dapat menampung perasaan pasangan fana, namun, Anda hanya perlu mengikuti saya. Saya akan mengirim seorang murid untuk menyelesaikan urusan keluarga Anda. Dunia fana seperti mimpi. Puluhan tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Bagaimana itu bisa bertahan selamanya jika Anda mengingini momen kebahagiaan? Mengapa Anda tidak mencari keabadian dan mencari kebahagiaan sejati? Ketika wanita cantik mendengar itu, mereka mengira suami dan pendukung mereka akan meninggalkan mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedih. Mereka semua menangis dan berkata bahwa mereka tidak mau berpisah dengannya. Ini. Jiang Sang ragu-ragu sejenak. Orang tua dari Kutub Selatan tersenyum dan menunggu Jiang Sang membuat pilihan. Jika Istana Jade Void mengambil inisiatif untuk merekrut murid dan menggunakan kekuatan, itu pasti akan menimbulkan gosip. Selain itu, identitas Jiang Sang sangat istimewa. Dia harus berhati-hati. Tuan, teriakan datang dari samping. Seorang pria kekar berlari masuk dengan pisau dapur. Dia adalah koki emas dari kediaman Jiang. Orang tua dari Kutub Selatan tersenyum. Koki kepala tersenyum dan berkata, selamat, Tuan, karena telah mendapatkan takdir abadi, selamat, Guru, untuk memperoleh nasib abadi. Mulai sekarang, kamu akan hidup selamanya dan diberkati dengan kekayaan besar. Jiang Sang mengerutkan kening dan menghela nafas. Dia berbalik dan membungkuk pada Pak Tua dari Kutub Selatan. Abadi, bisakah kamu membiarkanku memikirkan hal ini? Ini bukan tidak menghormati yang abadi. Sungguh berat meninggalkan keluargaku. Hei, apa yang begitu sulit tentang itu? Koki kepala, bergumam, Tuan, Anda akan berkultivasi. Anda tidak punya anak. Anda tidak menggunakan emas, perak, dan harta fana. Mengapa Anda tidak memberi kami gaji 5 atau 10 tahun dulu? Jual rumah dan bisnis dan bagi properti keluarga menjadi 32 bagian. Istri akan mengambil yang besar, dan selir akan mengambil yang kecil. Semua orang akan berpisah dengan baik. Ini adalah takdir. Jiang Sang menginjak kakinya dan mengutuk, omong kosong. Istri saya sangat mencintai saya.
Bagaimana kita bisa menggunakan properti keluarga untuk mengukur kasih sayang kita yang dalam ini, bukan tidak mungkin. Sebuah gumaman datang dari sudut. Para wanita berhenti menangis dan menatap Jiang Sang dengan mata berbinar. Tuan, tidak mudah memiliki takdir yang abadi. Jangan sampai ketinggalan. Meskipun aku tidak tahan berpisah denganmu, aku tahu ini adalah berkah yang besar untukmu. Bagaimana aku bisa menggunakan perasaan fana untuk menahanmu? Itu akan menjadi dosa besar bagiku. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa kecantikan itu seperti kerangka? Tuan, kita semua adalah kerangka. Jangan khawatirkan kami. Jiang Sang tidak bisa berkata-kata. Oleh karena itu, setengah bulan kemudian, saat plakat kediaman Jiang perlahan-lahan dilepas, hanya ada beberapa pria kekar yang memindahkan perabotan di kediaman. Di masa lalu, ada burung dan burung layang-layang, bunga merah, dan pohon willow hijau. Sekarang, hanya ada lampu yang sepi dan rerumputan yang subur. Ah! Jiang Sang menghela nafas dan tersenyum mencela diri sendiri. Dengan tangan di belakang punggung, dia berjalan menuju awan putih kosong di depannya. Dia dengan mantap ditarik oleh awan putih dan perlahan naik ke langit, meninggalkan manusia untuk bersujud dan berteriak. Di luar kota, di atas gerobak keledai, kepala koki dari kediaman Jiang dan seorang wanita tua berjalan pergi. Ketika mereka mencapai daerah terpencil, cahaya abadi beredar di sekitar wanita tua itu dan dia berubah menjadi peri yang cantik. Sosok kepala koki perlahan berubah menjadi Taois Parubaya yang sering digunakan Li Changshu. Peri pertama-tama terkekeh, lalu menghela nafas pelan dan berkata, "Aku tidak yakin." Perasaan manusia sangat sulit untuk dipahami. Sebelumnya, mereka saling mencintai dan terikat satu sama lain. Mereka cemburu dan marah karena satu sama lain. Pada akhirnya, mereka hanya memeluk beberapa emas dan perak dan berpisah. Mereka cukup senang, Li Changshu tersenyum dan berkata, beberapa orang benar-benar sedih. Namun, mereka ditutupi oleh kegembiraan lebih banyak orang. Aku masih sulit menerimanya. Peri itu berdiri dan tersenyum. Tuan Taibai Jinsing, mengapa Anda diam-diam mengizinkan sekolah Chan menerima murid? Bukankah kamu mendorong rekan Taois Guang Chengzi kembali ketika dia datang? Li Changshu tersenyum dan berkata, kakak Guang Chengzi datang atas nama sekolah Chan. Kakak senior Guang Chengzi ada di sini untuk mewakili sekolah Chan. Kakak senior Kutub Selatan ada di sini untuk mewakili Tuan Paman kedua. Saya bisa menolak sekolah Chan, tapi saya tidak bisa menolak Paman Master kedua. Peri Istana Dewi Nuwa dengan hati-hati mengalaminya dan memuji kata, luar biasa. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, kesengsaraan besar akan segera turun, makhluk hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan, aku akan kembali ke Istana Dewi untuk melapor. Terima kasih, Bunda Suci, karena telah melindungi Jiang Sang. Tolong sampaikan rasa terima kasih saya kepadanya atas nama saya. Terima kasih kembali. Peri itu membungkuk, sosoknya berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang berkilauan dan diam-diam meledak. Itu adalah teknik melarikan diri yang cukup brilian. Mata Li Changshu berbinar. Dia dengan hati-hati merasakan fluktuasi kekuatan 5 elemen dan sedikit gangguan di alam semesta. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Bahkan jika dia melakukannya, itu hanya biasa-biasa saja dan tidak terlalu berguna. Dia mendongak dan melihat bahwa Jiang Sang telah terbang ke langit dan bertemu dengan orang tua dari Kutub Selatan. Setelah saling membungkuk, mereka menuju Gunung Kunlun. Sejak saat itu, ada satu orang kaya yang berkurang di dunia fana. Ada satu lagi kultivator Ki Refinement di Istana Jade Void. Dia bahkan berkata kepada semua orang, sebelum saya datang ke gunung, saya memiliki 32 istri dan selir. Li Changshu meregangkan kakinya. Patung kertas dan gerobak sapi berubah menjadi debu dalam sekejap mata dan menghilang bersama angin. Itu tidak lain adalah, Shen Bao dan Jiang Sang kembali ke Jade Void. Sekolah Jie sama sekali tidak terpengaruh. Di depan ruang pil, Li Changshu sedikit mengernyit dan memikirkan mengapa tidak ada gerakan dari sekolah Jie. Setelah Shen Bao dibawa kembali oleh anak bangau putih, Jiang Sang sudah menjadi utusan kesengsaraan besar yang harus dia perjuangkan. Nasib surgawi kesengsaraan besar menimpa mereka berdua. Mustahil bagi orang suci untuk tidak mendeteksinya. Mungkinkah paman tuan ketiga itu, apakah dia tertidur di kamar mandi? Li Changshu menggaruk alisnya. Dia sedikit bingung, tetapi dia tidak merasa terlalu berkonflik. Tepat ketika dia akan beristirahat selama beberapa hari dan melanjutkan rencananya yang rumit, jantungnya tiba-tiba melonjak. Pikirannya segera beralih ke benua timur. Patung kertas membuka matanya di ruangan itu. Dia mendengar tabuhan gong dan genderang di luar, dan gelombang teriakan gembira terdengar. Dia melahirkan. Nyonya akan melahirkan. Jinza hendak turun. Patung kertas Li Changshu berkedip dan dengan cepat mengenakan kemeja sutra lengan pendek. Dia membawa tanda kayu, pelayan tingkat tinggi, dan dengan tenang berjalan keluar dari rumah kecil yang dia tinggali sendirian. Tuan, Nyonya telah melahirkan. Dia harus meneriakannya secara pribadi. Sedikit partisipasi.